Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana wa imamina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ahbabihi ila yauma tujza bil hasanat was sayiat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min shiyami illa al-ju' wal 'atas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku dimanapun anda berada, pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan kepada kita segenap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan yang mulia ini kita semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah semangat amal ibadah kita kepada Allah, dan bertambah semangat pula untuk senantiasa bertakarrub dan meminta ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengikut dengan beliau dalam segala hal, terutama ibadah beliau dan bagaimana beliau mentakzimkan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan semangat mutabaah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat syafaat beliau di akhir akhirat nanti insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini oleh firman-Nya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ungkapkan dalam satu ungkapan yang amat sangat mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini kepada siapa? Ayat itu turun 14 abad yang lewat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut kepada zaman sahabat juga berlaku ayat ini, kepada tabi'in itu sampai kepada zaman kita tetap berlaku ayat ini atau perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, ini khitab atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku untuk segala umat manusia, terutama kita yang beribadah di bulan suci Ramadan. Allah panggil kita dengan panggilan yang amat sangat mulia, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini pertanda bahwasanya setiap amal apapun yang kita kerjakan terkait erat dengan sesuatu yang bernama keimanan. Tidak bisa kita sepelekan, karena iman itu adalah modal utama kita untuk selamat di akhirat nanti. Tidak lain bukan dengan harta benda kita, bukan dengan gedung yang mewah, ya, kemudian dengan kendaraan yang serbawah. Bukan itu yang bakal menyelamatkan kita di akhirat nanti, adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa keimanan kita, sebesar itu pula lah keberuntungan kita di akhirat nanti. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, seseorang, kata Rasulullah, akan kekal dalam neraka selama dalam hatinya masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apapun, terutama ibadah puasa bulan suci Ramadan, menuntut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iman itulah yang akan menjadi fondasi utama. Apakah kita benar-benar menjalankan ibadah puasa bagaimana tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah sebaliknya terkait erat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan mampu merasakan kelezatan, kenikmatan ibadah bulan suci Ramadan. Hanya dengan imanlah yang mampu akan menghantarkan kita menuju satu qada mulia
yakni menjadi predikat seorang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang bertakwa adalah semulia-mulia hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, sekarang pertanyaan terpulang kepada kita. Allah telah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi pertanyaan besar kepada kita dan hanya akan terjawab oleh hati sanubari kita masing-masing. Apakah kita benar-benar beriman? Kita tentu akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dan berbagai ayat dan berbagai kesempatan Allah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, terutama ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kita sesuatu, pasti sebelumnya didahului dengan iman. Sebab antara iman dan amal sangat erat kaitannya. Ketika iman kita tebal, iman kita tinggi, maka begitu pula lah amal ibadah kita akan besar pengaruhnya dengan amal ibadah kita. Orang yang misalnya kita ambil contoh, yang sholatnya malas-malasan, orang yang senantiasa terjerumus kepada dosa maksiat, ini terkait dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi tafakkur untuk pribadi kita masing-masing, bukan untuk kepada orang lain. Ya, jangan Anda salah paham. Jangan Anda mengatakan, oh ini orangnya malas sembahyang, orang ini malas sholat, ini ibadahnya, puasanya tidak karu-karuan, ini berarti imannya tidak kuat, imannya tipis, imannya rendah. Bukan begitu. Ini satu tafakkur yang akan kembali kepada diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Inilah yang paling utama. Kita tafakkur iman kita apakah sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita benar-benar beriman. Dan memang saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita sudah sejak lama, sejak dahulu sudah beriman kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh seorang ulama dalam kitab Khadijatul Asrar, telah melewati beberapa alam yang menjadi rentetan perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat nanti. Yang diantaranya adalah kita melewati satu alam yang namanya alam rahim. Alam rahim. Di alam rahim tersebut itulah kita mengikrarkan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, wahai hambaku, apakah aku ini benar Tuhan kalian? Kata kita mengatakan, ya Allah, bala, tentu ya Allah, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hamba engkau ya Allah. Ini sudah kita ikrarkan. Maka dengan begitu bisa kita ambil kesimpulan bahwa saja kita sejak dahulu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terlahir ke dunia, ada yang masih memegang teguh dengan keimanannya, ada yang malah goyah, terlepas keimanannya. Nauzubillah min zalik. Dan inilah yang perlu kita pikirkan. Apakah kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita khawatir. Terlebih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, beliau pernah bersabda yang maknanya, kata Rasulullah, nanti akan datang satu zaman fitnah di akhir zaman, kebaikan-kebaikan itu laksana potongan malam gelap gulita. Pagi harinya manusia masih beriman kepada Allah, namun sore harinya kafir. Ada yang sore harinya masih beriman, namun pagi harinya menjadi kafir. Wal'iyadzubillah. Ini sangat kita khawatirkan. Memang Allah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini semacam singgungan halus kepada kita. Apakah kita masih beriman? Ataukah kita masih kurang iman kita? Ataukah kita makin terkikis keimanan kita? Terlebih di akhir zaman banyak hal-hal, banyak sesuatu hal yang berpotensi mengikis, bahkan meluluh lantakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya perintah dalam ayat puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kita akan kembali mengintrospeksi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab besar sekali pengaruh keimanan kita kepada ibadah kita, terlebih ibadah puasa yang kita jalankan saat ini. Jangan sampai kita beribadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Rasulullah bersabda, kam min shaimin laysa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa yang menahan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Jangan sampai demikian. Maka kita bina, kita pupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada gilirannya nanti kita akan mendapatkan kado mulia dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi predikat hamba yang muttaqin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang seyogianya kita kita lakukan dengan diri kita agar supaya keimanan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa waladihi wa walidi wa nasi ajma'in.
Kata Rasulullah, tidak akan sempurna iman salah seorang kamu kecuali aku lebih ia cintai daripada dirinya, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, daripada dirinya sendiri, wa walidihi wa waladihi wa walidihi, dan anaknya serta orang tuanya dan manusia semuanya. Tetap idola nomor satu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Dengan kita mengidolakan Rasulullah SAW, maka segala apa yang beliau perintahkan dalam sunnah atau ajaran beliau akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu diantara hal yang bisa akan memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak akan sempurna iman salah seorang kamu kecuali hawa nafsunya dia bimbing untuk senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ini kaitannya dengan ibadah puasa yang saat ini kita lakukan, di mana ibadah puasa salah satu tujuannya adalah mengendalikan hawa nafsu. Kemudian di antara hal-hal yang bisa memperkuat iman kita, sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sehingga ia cintai saudaranya sebagaimana ia cintai dirinya sendiri. Maka dengan adanya ibadah puasa Ramadan pada saat ini, mari kita berbagi dalam sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih para hamba Allah yang du'afa, yang memiliki kekurangan demi kekurangan. Kita sukakan hati mereka, kita bahagiakan hati mereka minimal di bulan suci Ramadan pada ini. Dan alangkah indahnya seandainya apa yang kita lakukan dengan saudara-saudari kita, berbagi dan berbagi segala hal yang merupakan kebahagiaan kita bagikan kepada orang lain, kemudian itu berlanjut di akhir bulan suci Ramadan dan seterusnya, maka alangkah indahnya, alangkah bagusnya akhlak kita. Maka dengan demikian mudah-mudahan dengan semangat bulan suci Ramadan akan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mudah-mudahan dengan iman kita yang tebal, iman kita yang kuat, iman kita yang tinggi, iman kita yang teguh, akan semakin menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghirup udara segar di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk hamba yang mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat terutama buat al-faqir dan saudara kaum muslimin dan muslimat semuanya. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.